Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya sebagai pembawa acara pada webinar kali ini yang akan membahas mengenai sesuatu topik yang sedang hangat-hangatnya di khalayak umum, bahkan lagi banyak diperbincangkan gitu di berbagai kampus, yaitu tentang kekerasan seksual. Jadi di sini kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai kampus dan bahkan hal-hal yang bisa jadi ya kejadian-kejadian yang mengakibatkan adanya terganggunya kesehatan mental gitu. Nah, mari kita buka acara pada hari ini bersama-sama. Sebelumnya saya hai dulu sama pemateri kita kali ini. Hai Kak Yasmin. Materinya sudah sangat siap sekali. Oke, langsung aja ya kita mulai. Mari kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan ada sambutan. Sambutannya dari koordinator KKNM IT 13 kelompok 35 kepada Kak Ansar, silakan. Udah terdengar belum suaranya? Udah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat narasumber, Mbak Giswa, buat seluruh panitia, buat seluruh peserta. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa bertemu lewat Google Meet pada pagi hari ini. Semoga dengan perkumpulan pagi ini kita bisa sama-sama belajar, sama-sama menambah ilmu yang baru lagi gitu. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, kesehatan yang diberikannya, kita bisa berkumpul saat ini. Tak lupa, salawat serta salam kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai pembawa kebenaran di muka bumi ini. Oke, pada pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan, akan menyimak pemaparan dari narasumber nantinya. Semoga dengan pemaparan nantinya kita mendapat hal-hal yang baru lagi, kesadaran yang baru lagi dengan fenomena-fenomena isu-isu yang mungkin marak, yang sering marak di kampus gitu, bahkan di masyarakat. Terima kasih buat yang sudah bergabung, yang menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Dan selanjutnya saya mewakili panitia juga memohon maaf jika nantinya dalam kegiatan ini mungkin ada kekurangan, dan apapun itu saya mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran.
Oke, terima kasih Kak Ansar atas sambutannya yang sangat luar biasa sekali. Acara selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang pada kali ini akan dimoderatori oleh wanita yang sangat cantik, oleh anggota tim KKN dan juga pematerinya juga tak kalah cantik banget nih, gitu kan. Moderatornya kali ini yaitu anggota tim KKN kelompok 35, yaitu adalah Kak Nurul Hasanah. Halo, saya hai dulu Kak Nurul Hasanah. Hai, halo. Oke, langsung saja saya serahkan ke moderator yang akan memimpin jalannya webinar kali ini. Monggo Kak Nurul. Ya, terima kasih kepada Mas Adi yang sudah membawakan acara dengan sangat baik. Teman-teman, suara saya apa kedengeran? Dengar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Giswa Yasmin Jinan sebagai narasumber kita yang akan menemani kita 1 jam ke depan. Assalamualaikum Kak. Halo, Halo, suaranya terdengar nggak? kedengaran Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, jadi manggilnya siapa nih Kak? Kak Giswa, Kak Yasmin, atau Kak Jinan? Kalau teman-teman sih biasanya manggil Yasmin, tapi di kampus Giswa. Terserah sih, terserah teteh moderatornya. Oh iya, Kak Yasmin aja ya. Oke, yang terhormat Mas Ansar selaku koordinator kelompok 35 KKN MIT ke-13 UIN Wali Songo Semarang. Oke, teman-teman, dan juga yang terhormat, yang saya hormati teman-teman yang sudah join pada webinar kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman, webinar kali ini adalah webinar pertama dari serangkaian webinar-webinar yang akan dilaksanakan oleh kelompok 35 KKN MITDR yang ke-13 UIN Wali Songo Semarang. Oke, teman-teman, kita sudah mengetahui bersama bahwa webinar kali ini kita akan membahas tentang fenomena seks bebas di kampus dalam kaitannya dengan kesehatan mental. Tema yang sangat menarik ya teman-teman, karena hal tersebut sudah menjadi isu aktual sekarang ini, dan juga yang lebih meresahkan adalah itu hal tersebut terjadi di lingkungan kampus. Nah, bagaimana kaitannya dengan kesehatan mental akan kita pelajari bersama dengan Kak Yasmin sebentar lagi. Baik, sebelum melangkah ke acara inti, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Oke, nama lengkap Giswa Yasminul Jinan, tempat tanggal lahir Cirebon 26 Mei tahun 2000, alamat Desa Sidamulya, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, email giswahyasmin26@gmail.com, WhatsApp barangkali teman-teman ada yang ingin menghubungi Kak Yasmin 089 655 454 660. Untuk formal education ada kindergarten institusi TK Darussalam tahun lulus 2006, junior high school SDN 3 Mertapada Kulon tahun lulus 2012, junior high school MTS NU Putri 3
tahun lulus 2015, Senior High School Madrasah Aliyah Negeri 3 Cirebon, Social Science tahun 2018, kemudian Bachelor Degree pada institusi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Early Childhood Education tahun lulus still in. Untuk non-formal education ada jenjang Sekolah Islam Gender Institusi ILM Suryalaya Tasikmalaya tahun lulus 2019, Asia Education Project Institusi Badan Eksekutif Mahasiswa UPI tahun lulus 2019, Sekolah Legislatif Institusi SIMAF Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tahun lulus 2020, ASEAN Data Science Explorers Institusi ASEAN Foundation tahun lulus 2021, Indonesian Student Conference Institusi Pengurus Pusat IPPNU tahun lulus 2021, Sekolah Jurnalistik Pengurus Wilayah IPPNU tahun lulus 2021. Nah, untuk pengalaman organisasi, jabatan Badan Pengawas Organisasi pada Organisasi Teater Seni Alif tahun 2017, Ketua Klub Keperempuanan Diskusi Publik WSC, Organisasi Women Study Center tahun lulus 2019, pengembangan intelektual pada Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Piawut tahun 2020, media dan publikasi pada Organisasi Klub Global Literasi Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika tahun 2020, Divisi Donasi pada Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi Foundation, Bandung Smart City yang bekerja sama dengan Diskominfo Pemerintah Kota Bandung tahun 2020, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri pada Organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021. Untuk pengalaman public speaker-nya, sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman, Kak Giswah, Kak Yasmin sudah banyak mengisi pada menjadi pembicara pada seminar-seminar atau webinar. Nah, beberapa di antaranya yaitu sebagai pembicara pada diskusi publik filsafat feminisme tahun 2021, sebagai pembicara diskusi publik Gender Equality Women's Rights are Human Rights pada tahun 2021, sebagai pembicara diskusi publik kebangsaan tahun 2021, pembicara pada kuliah umum Gender Perspektif Islam tahun 2021, sebagai pembicara seminar nasional Forum Perempuan UNES yang Muda Peduli meningkatkan awareness terhadap kesetaraan gender tahun 2021, sebagai pembicara diskusi terbuka menyikapi fatwa MUI terhadap Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi tahun 2021, sebagai pembicara kajian ilmiah memperingati 16 HAKTP atau Hari Anti Kekerasan Seksual tahun 2021, sebagai pembicara kajian ilmiah sejarah ideologi tahun 2021, sebagai pembicara diskusi publik seseorang yang melahirkan peradaban tidak pantas dilecehkan tahun 2021, sebagai pembicara kajian ilmiah analisis isu pendidikan di balik bayang-bayang pelecehan seksual tahun 2021. Nah, untuk prestasi dan penghargaan, juara 1 pada beasiswa Santri Iklab Seman 3 Cirebon tahun 2018, peserta terbaik Sekolah Islam Gender IAILM Suryalaya Tasikmalaya tahun 2019, peserta aktif terkritis Himpunan Mahasiswa Jurusan Piawut pada Kemantapan Organisasi dan Konstitusi Himpunan Mahasiswa Jurusan Piawut 2019, juara 1 karya tulis ilmiah Sekabupaten Bandung tahun 2020, juara 2 debut wacana Sekabupaten Bandung tahun 2020, juara 3 video TikTok senasional dalam rangka Lomba Pesantren Development Project yang diinisiasi oleh staf khusus Presiden. Mahasiswa berprestasi dalam rangka kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung Awards tahun 2021, juara 1 Lomba Debat Wacana se-UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2021. Untuk riwayat publikasinya ada kontestasi media dan pelibatan perempuan sebagai ikon kecantikan masyarakat tahun 2021. Nah, luar biasa sekali kan teman-teman narasumber kita kali ini.
Baik, mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk menyimak materi dengan baik, karena pada sesi terakhir ada sesi tanya jawab kepada teman-teman mungkin yang ada yang belum dimengerti dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab tersebut. Oke, mungkin langsung saja kepada Kak Yasmin, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek, suaranya sudah terdengar, teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyapa teman-teman saya terlebih dahulu. Ada Kang Olik, Mas Olik, dan juga Mas Asabi. Halo. Sudah lama ya tidak bersua, dan pada kesempatan diskusi kita kali ini bisa dipertemukan di satu forum yang sama. Semoga dengan adanya diskusi kita kali ini bisa menambah kebermanfaatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk teman-teman kelompok KKN di UIN Wali Songo Semarang yang sudah berkesempatan untuk mengundang saya sebagai teman berdiskusi, mungkin ya lebih asik dibahasakan sebagai teman diskusi untuk diskusi kita kali ini gitu. Dan ya saya juga masih belajar sama dengan teman-teman semua angkatan 2018 kan ya, sama aja kalau kita masih seangkatan. Jadi santai aja. Temanya lumayan ya asik nih buat dibahas, yaitu fenomena seks bebas di kampus dalam kaitannya dengan kesehatan mental. Banyak beberapa orang yang tidak bisa memahami dan membedakan terkait masalah apa sih perbedaan antara seks bebas atau sexual consent sama sexual violence. Nah, nanti akan dibahas satu persatu ya. Mungkin bisa ditampilkan, Kak, PowerPoint-nya. Sebelumnya, saya pengen teman-teman interaktif gitu ya. Dari teman-teman, ada nggak yang ingin memberikan pandangan sebenarnya apa sih yang teman-teman pahami tentang seks bebas itu apa? Boleh teman-teman menyalakan audionya atau teman-teman mengetik gitu ya di kolom chat tentang apa sih sebenarnya yang teman-teman pahami tentang seks bebas itu. Boleh nih. Jadi biar nggak satu arah gitu ya proses pemberian informasinya dari pemateri ke audiens, tapi dari forum itu aktif gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat, pandangan. Soalnya kan cukup menarik nih pembahasannya, yaitu tentang seks bebas. Oke, sudah ada tanggapan. Perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, sex before marriage, oke. Sudah ada 2 tanggapan. Ada lagi kira-kira teman-teman yang ingin memberikan pandangannya? Kak, udah kelihatan belum PPT-nya? Sudah. Kelakuan manusia yang tidak bisa mengontrol nafsunya. Oke. Ada lagi?
dari keseluruhan argumentasi itu sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah ya. Namanya juga orang mengutarakan pendapat, argumen, it's okay, nggak apa-apa. Nanti jawaban yang sudah ada, nanti kita bentuk dalam satu narasi yang sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pandangan? Kebiasaan melakukan seksual secara bebas di luar pernikahan. Oke. Intinya sama ya. Pemaknaan terkait masalah seks bebas itu adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar adanya ikatan pernikahan. Nah, sebelum masuk pada pembahasan seks bebas, walaupun memang ini judul besarnya itu seks bebas dalam kaitannya dengan kesehatan mental, tapi nanti ada beberapa singgungan-singgungan terkait masalah kekerasan seksual, terus upaya penerapan Permendikbud yang kemarin sudah rilis dari Menteri Pendidikan yang nantinya memang akan diimplementasikan di seluruh perguruan tinggi untuk dijadikan sebagai acuan karena saling berkaitan ya terkait masalah kalau masuk pada ranah seks bebas itu sudah masuk pada ranah seksual konsen atau kekerasan seksual. Nah, nanti akan dibahas nih perbedaan antara seksual konsen dan juga sexual violence atau kekerasan seksual. Nah, sebelum masuk pada ranah itu, kita bisa memberikan dua pandangan terlebih dahulu terkait masalah gender and sex. Lanjut Kak, boleh di next. Oke. Nah, mungkin beberapa orang itu tidak sepenuhnya memahami ya bahwasannya pemaknaan seks di bahasa Inggris gitu ya dan pemaknaan seks di Indonesia itu ternyata maknanya itu tidak sama. Ada perbedaan makna terkait masalah seks secara terminologi gitu. Nah, untuk membedakan antara masuk pada ranah studi kasus dari kekerasan seksual, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu dari dikotomi antara gender dan seks. Mungkin dari teman-teman juga ada beberapa yang sudah memahami bahwasannya gender itu adalah konstruksi sosial fungsi masyarakat yang bisa berupa peran, fungsi, posisi antara laki-laki dan perempuan yang bisa dikerjakan yang sifatnya itu adalah sosial kemasyarakatan gitu. Contohnya misalkan dalam hal pendidikan, dalam hal pembagian tugas kerja di rumah dan sebagainya. Atau berupa feminin maskulin itu berbentuk gender. Sedangkan seks itu adalah organ biologis perempuan atau laki-laki yang sifatnya itu tidak dapat dirubah. Dan ini sifatnya itu kudroti. Contohnya misalkan laki-laki memiliki sperma, penis, testis, hormon testosteron dan sebagainya. Sedangkan perempuan memiliki misalkan payudara yang memiliki kelenjar memae untuk menyusui, terus vagina, sel telur dan sebagainya. Itu yang sifatnya itu alamiah dan sifatnya itu berasal dari Tuhan gitu loh. Jadi tidak bisa dipertukarkan. Walaupun memang pada saat ini kemajuan teknologi itu semakin berkembang begitu ya, bahwasannya laki-laki dan perempuan itu bisa ada perubahan dalam misalkan melakukan adanya operasi atau suntik hormon dan sebagainya. Tapi untuk dalam hal seks yaitu organ biologis ya, yang dimaksudkan seks di sini kelamin ya, kelamin itu pemberian dari Tuhan. Nah, pemaknaan gender dan seks dalam segi terminologi di bahasa Inggris itu seks itu diartikan sebagai jenis kelamin. Begitu, bukan aktivitas seksual gitu loh teman-teman. Jadi seks itu dimaknai sebagai jenis kelamin, bukan aktivitas seksual ya. Begitu. Oke, next. Apa sih itu seks bebas? Tadi sudah disinggung ya. Seks bebas itu adalah melakukan ya
melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan atau apa sih selanjutnya? Nah, ini yang bakal seru banget dibahas. Seks bebas itu A atau B sih gitu. Seks yang dilakukan sebelum menikah atau seks yang dilakukan dengan beberapa orang dalam rentang waktu yang berdekatan. Nah, ini memberikan pandangan baru begitu ya, bahwasannya ketika sebelum saya belajar dengan teman-teman yang memang konsen pada isu kesehatan reproduksi, itu memaknai bahwa seks hanya dilakukan sebelum menikah gitu. Tapi ternyata pemaknaan seks bebas itu bukan hanya itu teman-teman, tapi seks yang dilakukan dalam dengan beberapa orang dalam rentang waktu yang berdekatan tanpa adanya counter. Contohnya misalkan menggunakan pengaman dan sebagainya. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita memaknai seks bebas hanya dari satu sudut pandang, contohnya seks bebas dilakukan sebelum menikah, itu bisa saja disebut sebagai seks bebas. Atau ada pandangan lagi, pandangan baru tentang pemaknaan bahwasanya seks bebas itu adalah melakukan adanya hubungan atau aktivitas seksual dengan beberapa orang dalam rentang waktu yang berdekatan. Contohnya misalkan hari Senin si A melakukan aktivitas seksual dengan pacarnya. Tapi di hari kemudian, di hari Selasa, A melakukan aktivitas dengan temannya, bukan dengan pacarnya. Nah, itu bisa disebut dengan seks bebas tanpa menggunakan pengaman. Jadi berganti, ngerti nggak? Berganti. Oke, itu. Kalau misalkan posisinya seperti ini. Si A melakukan adanya aktivitas seksual. Si A melakukan adanya aktivitas seksual seksual konsen dengan pacarnya dalam rentang waktu 1 tahun. Ya, tapi konsen. Jadi cuma sama pacarnya aja nih setahun si A melakukan aktivitas seksualnya. Tapi dia tidak melakukan aktivitas seksual dengan seseorang yang lain. Jadi udah konsen aja setahun nih sama pasangannya aja. Nah, itu pemaknaan baru bahwasannya itu termasuk seksual konsen, bukan seks bebas. Karena dia konsen dengan satu orang. Jadi dianggap itu tuh sebagai salah satu konsen gitu loh. Nah, kalau yang disebut pandangan barunya, pemaknaan seks bebas itu adalah selain yang tadi ya, selain yang disebut sebagai seks yang dilakukan sebelum menikah, yaitu seks yang dilakukan atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan dengan rentang waktu berdekatan dengan beberapa orang. Tuh. Mengenal seksual konsen. Nah, apa sih sebenarnya seksual konsen? Nah, seksual konsen yaitu adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang secara sadar atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Jadi, ini masuk pada ranah private dan non-private. Contohnya misalkan ketika melakukan adanya aktivitas seksual dengan disebut sebagai seksual konsen, aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang secara sadar atas dasar persetujuan kedua belah pihak itu disebut dengan seksual konsen yang masuk pada ranah private. Jadi itu tuh sebenarnya termasuk pada pilihan. Jadi termasuk pada pilihan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Kecuali kalau misalkan sexual violence atau kekerasan seksual itu disebut sebagai aktivitas seksual tanpa konsen. Karena nanti ada unsur-unsur kenapa sih seseorang bisa melakukan adanya kekerasan seksual begitu ya. Karena ada relasi kuasa, karena ada dominasi keterlibatan dari beberapa variabel untuk melakukan adanya tindakan kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, dengan adanya seksual konsen itu membuktikan bahwasannya ya urusan agama adalah urusan private gitu loh. Sedangkan kalau misalkan dalam ranah seksual gitu ya, dalam ranah seksual loh ya ini, dalam ranah seksual
yang menjadi urusan publik itu adalah kekerasan seksual, sedangkan kalau seksual consent itu termasuk pada pilihan pribadi seseorang. Jadi itu ranahnya masuk kayak private. Maksudnya kalau misalkan adanya dilakukan secara sadar gitu ya, itu masuk ranah private. Itu untuk seksual consent. Nah, kenapa sih ada timbul sekarang dinarasikan gitu ya, digaungkan banyak sekali, contohnya misalkan seperti kekerasan seksual, adanya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS dan sebagainya, atau yang terbaru itu dari Permendikbudristek ya, tentang nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual. Itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk melindungi hak-hak seseorang untuk menolak terkait tidak adanya seksual consent gitu loh. Ada lagi contoh studi kasusnya seperti ini. Kalau misalkan ada seorang mahasiswa yang ditekan ya secara psikologis oleh dosen dengan tindakan manipulasi, contohnya misalkan kamu kalau misalkan enggak kalau misalkan kamu tidak pap, nilai kamu saya tahan. Itu kata dosen. Itu termasuk kekerasan seksual. Tapi ketika perempuan itu melakukan komersialisasi tentang ketubuhannya kepada dosen tersebut, itu masuk pada ranah private, bukan kekerasan seksual, karena termasuk seksual consent. Gitu, teman-teman. Nah, itu perbedaan antara seksual consent dan juga seksual violence. Kalau seksual consent antara kedua belah pihak itu secara sadar melakukan dan atas dasar kemauan keduanya. Gitu loh, tanpa ada keterpaksaan, itu namanya sexual consent. Kalau misalkan sexual violence, ada keterpaksaan, ada manipulasi dan sebagainya untuk melakukan suatu tindakan. Jadi tidak disadari atas dasar kesadaran. Terus kalau misalkan adanya kasus kekerasan seksual, melakukan adanya pelaporan ke lembaga hukum atau tindak kepolisian, contoh misalkan ada kasus perkosaan dan kekerasan seksual. Kamu saya sebagai korban dari kekerasan seksual gitu, korban perkosaan. Tapi pertanyaan yang kurang etis muncul. Contohnya misalkan kamu korban perkosaan, tapi kamu merasakan orgasme atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu sebenarnya tidak bisa dilontarkan kepada seseorang yang menjadi korban, gitu loh, menjadi korban kekerasan seksual atau korban perkosaan itu tidak diperbolehkan. Karena seperti ini, untuk permasalahan seksual consent ya, itu dilakukan secara sadar psikologisnya nih, secara sadar. Jadi sebelum melakukan adanya aktivitas seksual harus ada persetujuan terlebih dahulu secara sadar. Nah, kenapa kalau misalkan ada korban perkosaan itu, tapi tetap aja ada misalkan tapi kamu basah loh, tapi kamu orgasme loh dan sebagainya. Nah, itu namanya reaksi tubuh. Ketika kita memberikan sebuah stimulus ya, memberikan sebuah rangsangan, maka tubuh juga akan memberikan sebuah respon. Nah, kalau misalkan keadaan-keadaan seperti itu tuh respon tubuh, ngerti nggak? Bukan kesadaran kita untuk mau melakukan adanya aktivitas seksual gitu loh. Jadi ketika sudah melakukan adanya aktivitas seksual, ketika tidak didasari dengan seksual consent, maka yang tersisa itu hanya penyesalan, menangis. Kenapa banyak orang ketika melakukan adanya aktivitas seksual itu walaupun dia sudah melakukan adanya penolakan, dia sudah tidak ingin melakukan adanya aktivitas seksual tapi dipaksa gitu ya, sama pasangannya dipaksa atau sama pelakunya itu dipaksa, tapi dia tetap orgasme dan sebagainya. Itu reaksi tubuh gitu ya. Itu reaksi tubuh ketika saraf-saraf tubuh diberikan sebuah rangsangan, maka dia akan memberikan reaksi. Tapi ketika dia sudah sadar ya, sudah selesai gitu melakukan ada aktivitas seksual, maka dia secara sadar kembali gitu. Secara sadar dia, kenapa aku melakukan adanya aktivitas seksual ya? Nah, penyesalan tersebut itu timbul itu ketika tidak adanya seksual consent. Makanya sebelum adanya aktivitas seksual, maka adanya seksual consent itu perlu begitu ya, ditanyakan kembali, ditegaskan kembali bahwasannya adanya
aktivitas seksual itu harus disadari secara penuh oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Itu untuk seksual konsen. Selanjutnya, Kak. Oke, ini masuk, ini tambahan materi ya, biar punya pandangan juga nih teman-teman. Jenis kekerasan terhadap perempuan di sini banyak ya, ada partner violence atau kekerasan dalam pacaran, ada kekerasan dalam rumah tangga. Terus di sini ada human trafficking atau perdagangan manusia yang sekarang sedang marak sekali itu. Biasanya ngarahnya anak-anak ya, karena organnya masih bersih dan juga masih bersih lah ya kalau anak-anak itu human trafficking. Jadi perdagangan anak tuh, penculikan dari organ tubuhnya diperjualbelikan. Yang ketiga ada sexual violence atau kekerasan seksual, terus genital mutilation, sunat perempuan, pernikahan anak. Pernikahan anak beda dengan pernikahan dini dan pernikahan muda itu beda. Kalau pernikahan dini itu sama seperti pernikahan anak. Kalau pernikahan muda itu sudah legal, antara perempuan dan laki-lakinya sudah legal, tapi mereka melakukan pernikahan secara cepat, begitu. Jadi dengan batas usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Seperti itu pernikahan muda. Kalau pernikahan dini dan pernikahan anak itu di bawah umur. Seperti itu. Selanjutnya ada femisida atau ini adalah pembunuhan secara massal perempuan-perempuan yang dilakukan tanpa adanya sebab tertentu yang jelas. Jadi pembantaian dan juga pembunuhan secara massal kepada perempuan-perempuan. Alasannya apa sih adanya femisida? Ya tidak ada. Dia dibunuh karena dia perempuan. Itu ya sadisnya femisida ya. Femisida atau genosida terhadap orang-orang perempuan. Itu femisida namanya. Next, kita masuk ke kekerasan seksual. Nah, ini kekerasan seksual itu teman-teman bisa dibaca setiap perbuatan fisik atau non fisik ya, karena perbuatan kekerasan seksual kalau misalkan kita tahu di Komnas Perempuan itu ada macamnya, ada 15 macam kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Nah, mungkin ini sedikit diringkas saja. Perbuatan non fisik mengarah kepada tubuh atau fungsi alat reproduksi yang disukai ataupun tidak disukai secara paksa dengan ancaman. Ancaman itu banyak, bisa berupa manipulasi, relasi kuasa, gaslighting, grooming, dan sebagainya. Tipu muslihat atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik seseorang ya. Jadi si korban ini merasa dirugikan dan disengsarakan oleh salah satu pihak begitu. Psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Nah, ini juga masuk pada korelasi tentang fenomena seks bebas dalam kesehatan, kaitannya dalam kesehatan mental. Karena kalau seks bebas itu ya tadi dilakukan baik itu seksual konsen maupun seksual violence, itu seksual konsen lah ya, karena kita masuk ke seksual konsen kalau seks bebas itu. Kalau seks bebas itu nanti ada impact atau akibatnya. Kalau kekerasan seksual juga apa? Karena kalau misalkan kekerasan seksual juga termasuk ada guncangan dalam diri yang mengakibatkan penurunan kepercayaan diri dan sebagainya. Kita melakukan adanya aktivitas seksual dengan seksual konsen saja bisa melakukan adanya peluang-peluang kesehatan mental gitu loh, gangguan kesehatan mental itu seksual konsen, apalagi kekerasan seksual gitu loh. Jadi kesehatan mental itu sangat berpengaruh begitu ya. Makanya kenapa adanya seksual konsen dalam melakukan ada aktivitas seksual itu karena berakibat pada kesehatan mentalnya. Dalam hal persetujuan saja antara kedua belah pihak itu bisa mengganggu kesehatan mental, apalagi kekerasan seksual gitu loh, sangat mengganggu kesehatan mental dan psikologisnya seperti itu. Nah, faktornya apa saja sih dari kekerasan seksual ini? Oke, itu ada di slide selanjutnya, Kak, mungkin.
Oke, pertama patriarki atau budaya dominasi dan superioritas laki-laki. Jadi orang-orang memaknai bahwasanya patriarki itu hanya sebatas perempuan ingin lebih unggul dari laki-laki. Padahal ya sejujurnya tidak seperti itu. Tapi adanya gerakan gitu ya, feminisme, gender equality dan sebagainya itu untuk kesalingan gitu loh, untuk kesadaran kesalingan antara kedua belah pihak, bagaimana pandangan dari perempuan, bagaimana pandangan laki-laki, dan pandangan dari kedua belah pihak itu dirumuskan dan dimusyawarahkan gitu dalam suatu kejadian tertentu begitu. Jadi tidak ada relasi kuasa. Selanjutnya relasi kuasa tadi menyinggung terkait masalah relasi kuasa, yaitu seseorang yang memiliki sesuatu atau privilege lebih tinggi daripada korban. Contohnya relasi kuasa ini sangat banyak ya, walaupun memang kita tidak bisa menghindari bahwasanya di struktur sosial masyarakat itu pasti ada yang namanya relasi kuasa. Nah, tapi relasi kuasa ini digunakan seseorang untuk melakukan adanya tindakan kekerasan seksual. Contohnya misalkan dosen dengan mahasiswa, kita kan pasti segan gitu ya dengan dosen. Nah, itu tuh disebut dengan relasi kuasa. Nah, dosen dengan predikat dia gitu ya sebagai seorang dosen, dia menganggap bahwasannya mahasiswa itu gampang dimanipulasi gitu ya. Bahwasannya dengan menggunakan iming-iming nilai A saja bisa melakukan adanya tindakan-tindakan kekerasan seksual gitu. Itu dari relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa. Bisa juga dengan senior dengan juniornya, cutting dengan maba dan sebagainya. Atau kayak beberapa kasus kekerasan seksual yang ramai kita dengar, Heri yang dia memperkosa 21 santrinya, itu juga bisa. Bahwasannya ternyata ustadz atau tokoh agama yang memang disakralkan gitu ya saja itu bisa melakukan adanya kekerasan seksual karena ada relasi kuasa gitu. Selanjutnya ada ekspektasi pelaku atau pakaian tidak menjadi penyebab kekerasan seksual. Seseorang menganggap adanya kekerasan seksual itu dianggap sebagai ya sebatas laki-laki itu melakukan adanya kekerasan seksual itu karena pakaian gitu loh. Oh, perempuan ini tidak menutup aurat berarti menggugah selera laki-laki gitu ya, melakukan ada tindakan kekerasan seksual. Ternyata enggak loh. Ternyata ada juga yang memang yang laki-laki itu senangnya yang tertutup gitu loh. Contohnya misalkan kalau ada perempuan yang terbuka menganggap bahwasannya dia seksi loh, dia terbuka pakaiannya. Tapi ada juga yang sudah bernikob gitu ya, menggunakan gamis dan sebagainya, tertutup. Tapi ada yang bilang, tapi semakin tertutup semakin bikin penasaran. Ya, makanya untuk adanya faktor kekerasan seksual itu sebenarnya bukan hanya dari pakaian perempuannya itu atau seperti apa, tapi dari ekspektasi pelakunya itu seperti apa gitu loh, ekspektasi yang ditimbulkan dari pelakunya, apakah dia memiliki imajinasi terhadap fetish gitu ya, fetishnya itu adalah pada orang-orang yang kepada seseorang yang memang kepada seseorang yang memang fungsinya itu hanya sebatas melihat bahwasannya kalau misalkan tindakan kekerasan seksual itu dilihat dari pakaian, enggak, ternyata kalau misalkan pelaku itu melihat bahwasannya tadi imajinasinya itu seperti apa. Kalau misalkan laki-lakinya itu melihat, karena kalau pelaku itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa menjadi seorang pelaku. Pelakunya itu melihat bahwasannya dia tidak melakukan adanya penutupan aurat dan sebagainya, itu dianggap sebagai suatu rangsangan imajinasi gitu ya. Kalau misalkan dia tertutup, wah itu bikin penasaran. Nah, jadi sebenarnya apa sih gitu ya yang menyebabkan kekerasan seksual? Bahkan sampai ada seks bebas itu apa gitu ya, tadi ekspektasi dari pelaku bahwasanya ternyata adanya tindakan semacam itu tuh karena
Ya karena kita tidak bisa mengontrol diri gitu loh, intinya kayak gitu. Kalau misalkan dikaitkan dengan agama, ya berarti imannya gimana? Bahkan ada suatu cerita ya, ini cerita dari segi agamanya lah ya gitu. Biar kelihatan win-win dikit gitu. Karena sesama win nih. Oke, ada suatu cerita yang uh, bahwasanya ada suatu cerita seorang ulama dia sedang beribadah, tapi dia itu sangat alim ya, ahli ibadah, ulama tersebut alim. Nah, terus ada seseorang yang ingin menggoda, istilahnya menggoda iman dari ulama tersebut. Seperti apa? Oke, akhirnya dihadirkan untuk perempuan-perempuan. Nah, ternyata perempuannya itu perempuannya itu telanjang ketika ulama tersebut itu sedang melakukan sholat. Ternyata ya ulama tersebut tetap khusyuk dan tidak tergoda istilahnya sama sekali dengan perempuan yang telanjang itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih dengan adanya kekerasan seksual? Intinya, ternyata pakaian itu tidak menjadi sebagai tolak ukur adanya kekerasan seksual. Bahwasannya mau kita terbuka pakaiannya, mau kita tertutup, sebenarnya ada kasus kekerasan seksual tuh ada. Bahkan yang namanya kekerasan seksual itu bukan hanya yang menimpa itu bukan orang Islam saja loh teman-teman. Tapi kan kasus kekerasan seksual itu bisa aja orang yang apa namanya non Islam yang tidak berhijab gitu ya dan sebagainya, itu kan mereka juga ada yang punya riwayat kekerasan seksual gitu. Jadi kan berarti bukan hijab loh, orang korbannya aja bukan orang agama Islam saja gitu. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan agama, ya berarti gimana sih pelaku itu mengontrol terhadap nafsunya, mengontrol terhadap dirinya, bukan yang disalahkan orang lain karena ketika tindakan orang lain itu hak gitu loh. Ya hak seseorang mau berpakaian seperti apa. Yang terpenting adalah kita imannya kuat nggak nih ngelihat pandangan dan keadaan semacam itu gitu. Tuh yang disebut dengan ekspektasi pelaku. Nah, selanjutnya di sini ada objek atau subjek dalam aktivitas seksual. Karena perempuan itu dianggap pasif, tidak dianggap sebagai subjek yang aktif, menganggap bahwasannya dalam keadaan tertentu perempuan itu layak untuk layak untuk diperkosa karena dia pasif, jadi diam. Ketika dia diam, ya udah lanjut aja diperkosa. Padahal perempuan itu sudah nangis, sudah berontak gitu ya, tapi tetap saja dilakukan gitu karena menganggap bahwa perempuan itu sebagai subjek yang pasif gitu, tidak dianggap sebagai subjek seksual. Ketika dia memberikan sebuah penolakan, ketika dia memberikan sebuah penolakan atau gertakan gitu ya, nangis dan sebagainya, itu tetap dilakukan saja gitu tanpa berpikir panjang gitu si pelaku itu. Nah, makanya adanya seksual konsen atau persetujuan korban itu perlu begitu ya. Tidak bisa dilakukan secara sepihak. Selanjutnya, Kak. Oke, harus sebenarnya untuk permasalahan seperti ini harus jelas ya. Harus tidak boleh setengah-setengah gitu. Harus jelas. Dampak terjadinya kekerasan seksual itu seperti apa? Nah, termasuk kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental ya, itu hanya satu perspektif nih, cuman ada di dampak secara personalnya aja. Ternyata dampaknya tuh bukan kesehatan mental aja, teman-teman. Tapi dampak secara sosial budaya, dampak politik, bahkan dampak secara hukum. Jadi ternyata dampak adanya kekerasan seksual gitu ya, itu bukan hanya dampak secara kesehatan mental saja, personal saja. Kalau kesehatan mental kan masuk ke secara personal ya, bukan secara personal saja, tapi sosial budayanya, kondisi sosial masyarakatnya, dia bersosialisasi dengan seseorang itu interaksinya bagaimana gitu. Apakah dia masih bisa berkomunikasi dengan orang luar atau tidak gitu ya. Dia merasa ketakutan ketika bertemu dengan seseorang atau tidak. Dampak secara politik ketika ketika dia menjadi seorang korban kekerasan seksual, dampak secara politik itu maksudnya kesempatan dia untuk memberikan sebuah argumen itu untuk mengadvokasi kasus kekerasan seksual dan sebagainya, itu merasa ketakutan gitu loh. Itu dampak secara politik. Dampak secara hukum juga banyak. Ada kasus-kasus hukum tentang kekerasan seksual yang
sulit untuk diproses dan sebagainya gitu. Jadi karena hukum, metode untuk penegakan hukum dan metode untuk penerapan kekerasan seksual itu kan berbeda gitu ya. Nah, jadi kekerasan seksual juga masuk, dampaknya secara hukum juga masuk gitu, bukan hanya secara kesehatan mental saja. Kalau kesehatan mental kan tadi ya dampak secara personal, ada dampak secara budayanya juga, sosial budaya. Jadi kayak sanksi sosial ya, sanksi sosial ketika kita kamu mah udah nggak perawan gitu ya. Padahal virginity itu apa ya namanya, dari studi kasus dari beberapa orang menganggap bahwasannya ketika adanya melakukan aktivitas seksual itu antara orang yang masih virgin atau enggak itu enggak apa ya namanya, tidak bisa menjadikan tolak ukur karena sama aja gitu loh. Jadi orang-orang saja, struktur sosial budaya masyarakatnya saja yang terlalu apa ya, terlalu mengagung-agungkan virginity gitu. Jadi ketika dia melakukan, sebagai korban perkosaan, dia aja sebagai korban gitu ya. Dia aja nggak mau nih sebagai korban, dia nggak mau lah siapa yang mau diperkosa gitu kan. Tapi masyarakat sanksi sosialnya itu luar biasa gitu kan. Kamu itu orang nggak bener, kamu itu orang yang tidak becus, kamu itu orang yang kotor, kamu itu segala macam. Itu dampak secara sosial ya, bahaya itu. Kita aja nggak mau gitu ya ngelakuin adanya tindakan semacam itu tuh nggak mau, malah kita dapat sanksi sosial. Nah, itu harus ada pemaknaan kembali bahwasanya ternyata virginity itu tidak apa ya namanya, dianggap sebagai sesuatu yang diagungkan ya, dalam arti seperti itu gitu. Ya kita berarti menganggap bahwasannya ada suatu tindakan kekerasan seksual ya disebut dengan zina-zina juga gitu. Lanjut, next selanjutnya Kak. Gitu. Korelasinya dengan kesehatan mental. Apa sih? Karena seks bebas itu bersifat adiktif atau candu gitu ya. Jadi dia itu ingin melakukan aktivitas seksual secara terus-menerus gitu loh, secara berulang kali. Makanya sebenarnya kalau menurut aku, kenapa seseorang itu memberikan adanya batasan terkait masalah kekerasan seksual itu bukan karena kamu itu dianggap kotor, kamu itu dianggap, maksudnya kalau kotor atau enggak kan ya tinggal mandi. Maksudnya ini jokes ya, maksudnya kayak pemaknaan orang-orang terhadap virginity gitu ya, itu kotor dan sebagainya, enggak sih, menurut aku bukan karena situ. Menurut aku sesuatu yang dilarang karena adanya aktivitas seksual tuh bukan itu gitu, bukan kamu kotor atau kamu penuh dosa. Kalau dosa tobat gitu loh, dosa tinggal tobat istilahnya gitu. Kamu kotor ya enggak, menurut aku seseorang itu terus bisa memperbaiki diri, upgrade diri gitu ya. Jadi bukan antara kotor, bukan virginity dan sebagainya, tapi apa? Adiktif atau candu. Ketika seseorang sudah melakukan ada aktivitas seksual satu kali, maka dia akan terus ingin melakukan ada aktivitas seksual. Ketika melakukan ada aktivitas seksual di luar pernikahan, maka dia ingin terus melakukan ada aktivitas seksual di luar pernikahan. Nah, itu yang dibahayai gitu. Jadi bisa saja dia melakukan aktivitas seksual dengan siapapun, yang mana itu berbahaya seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi sorotan, bahwasanya yang kesehatan mentalnya tuh ke situ, karena seks itu bersifat candu gitu ya, atau adiktif. Jadi bukan lebih ke dosa atau kotor ya sebenarnya, tapi lebih ke candu. Kalau orang candu kan dia membutuhkan sesuatu itu harus tercapai gitu ya, sesuatunya itu mencari-cari gitu. Makanya kenapa ada orang yang dia enggak dia orang alim gitu. Dia alim, tapi dia suka jajan karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi. Karena dia sudah pernah melakukan ada aktivitas seksual. Jadi dia mencari-cari tuh untuk memuaskan hasratnya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke adiktifnya gitu loh, candu. Ketika melakukan sekali ingin dilakukan berkali-kali gitu. Makanya kenapa nanti melakukan seks itu perlu ada ikatan pernikahan, karena dilakukan secara berulang-ulang gitu. Gitu sih, lebih ke kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada keterkaitan dengan emosional dari beberapa studi kasus ya.
Karena kan Women Study Center juga punya bilik pengaduan yang mana sarannya itu adalah mengadvokasi kasus kekerasan seksual dan juga ya tindakan-tindakan semacam itu. Beberapa orang melakukan ada aktivitas seksual karena bentuk rasa kasih sayang gitu loh, bentuk rasa kasih sayang seseorang terhadap seseorang. Nah, ketika adanya seks bebas, seks dilakukan, adanya aktivitas seksual dilakukan ini tanpa adanya ikatan yang resmi gitu lah, hanya sebatas pacaran atau relationship, itu ketika putus maka dia merasa bahwasannya dia tidak lagi berharga gitu loh, karena sesuatu yang bisa ia berikan sudah dikecewakan. Nah, ini penyebab kenapa kesehatan mental seseorang terguncang. Karena tadi untuk melakukan adanya aktivitas seksual itu adalah salah satu bentuk rasa kasih sayang, salah satu bentuk rasa penyerahan diri istilahnya ya, penyerahan diri seseorang terhadap seseorang yang lain. Jadi seseorang menganggap bahwasannya aktivitas seksual ya itu adalah bentuk penyerahan diri terhadap pasangannya, seperti itu. Makanya kenapa ketika hubungan yang berakhir, maka mentalnya juga terguncang gitu, karena dia telah memberikan apa yang dia bisa berikan, intinya seperti itu. Di situ kayak makanya kenapa orang yang sudah melakukan adanya aktivitas seksual ketika putus itu dia merasa wah guncangan banget gitu. Itu sih. Jadi bukan lebih ke ya maksudnya ya dosa ya pasti gitu, itu udah teman-teman tahu lah ya itu mah. Tapi kenapa bukan lebih itu, bukan kayak sorotannya gitu, sorotan adanya kita kenapa kita harus awareness terhadap adanya aktivitas seksual tuh karena candu ingin dilakukan berulang kali, dan tadi keterkaitan dengan emosional, karena kalau misalkan hasratnya tidak terpenuhi maka dia akan mencari, dia merasa bahwasanya dia tuh hampa kosong gitu loh, karena kepercayaannya sudah terhempas gitu dengan berakhirnya hubungan tersebut gitu. Selanjutnya Kak, oke. Bagaimana sih adanya penanganan kasus kekerasan seksual di kampus? Ini juga salah satu bentuk implementasi terhadap Permendikbudristek yang kemarin sudah rilis ya, nomor 31 tahun 2021 di bab 3 tentang penanganan di pasal 10 bagian 1 tentang perguruan tinggi melakukan wajib penanganan kasus kekerasan seksual. Ada pendampingan kasus berupa advokasi, perlindungan, jadi tidak menyudutkan korban secara sepihak, pengenaan sanksi secara administratif, contohnya pecat dosen cabul, ataupun kayak misalkan pengenaan sanksi administrasi, kayak misalkan tidak digaji dan sebagainya, yaitu kebijakan kampusnya, dan pemulihan korban, jadi pengawalan dan juga pengadvokasian dari korban kekerasan seksual untuk melalui tahap lanjut, misalkan bisa dibawa ke lembaga yang berwenang, contoh misalkan di lembaga atau layanan konseling maupun lembaga bantuan hukum yang fokus atau konsen pada isu-isu kekerasan seksual begitu. Jadi sebenarnya untuk narasi seks bebas itu ada dua ya. Seks bebas itu bisa seksual konsen juga seksual violence. Kalau seksual konsen dilakukan secara sadar keduanya antara kedua pasangan tersebut gitu ya. Karena kan yang namanya seks itu bukan antara perempuan laki-laki ya, tapi ada perempuan dan laki-laki dengan laki-laki gitu. Itu jadi LGBT itu termasuk seks bebas juga bukan gitu, termasuk gitu. Jadi itu hanya orientasi gitu ya, hanya jenis gitu, jenis pasangan gitu. Jadi kalau misalkan yang dimaksud seks bebas itu bisa ada dua, ada seksual violence, ada seksual konsen. Kalau seksual konsen masuk pada ranah private, kita nggak bisa ngatur gitu istilahnya ya, itu mah pilihan seseorang ya, dosa ditanggung sendiri istilahnya seperti itu. Kalau misalkan seksual violence itu menjadi ranah publik karena termasuk kriminal, karena kekerasan seksual itu termasuk kriminal karena tadi gitu. Makanya kenapa adanya Permendikbudristek juga pemerintah langsung memberikan, juga sekarang RUU TPKS yang menjadi inisiatif ya, tindak pidana kekerasan seksual, karena menjadi ranah publik kalau seksual violence. Kalau seksual konsen itu ranah masing-masing lah, kita nggak bisa ngurusin. Teman masuk seks bebas bukan? Ya masuk, begitu. Dua-duanya masuk, tapi kalau seksual violence masuk kriminal, ya. Kalau seksual konsen masuk pada ranah pribadi, kita nggak bisa ngatur. Kalau seksual violence kita bisa kawal. Si pelaku itu bisa jadi kriminal, bisa jadi narapidana ya. Kalau misalkan RUU TPKS itu bisa disahkan gitu. Mungkin
selanjutnya, Kak. Oke, terima kasih. Nanti kita sesi berdiskusi aja ya, teman-teman, santai. Mungkin itu sih yang bisa aku kasih pandangan ya, soal perbedaan antara seksual consent sama seksual violence. Jadi tetap kawal dari kasus-kasus kekerasan seksual, karena menurut aku itu si korbannya aja udah jadi korban. Masa kita mau nyudutin korban, kan gak mungkin ya. Gitu, teman-teman. Terima kasih. Dikembalikan lagi kepada Teteh moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali materi kita, materi yang disampaikan oleh narasumber yang memang menjadi hal yang viral ya akhir-akhir ini mengenai kekerasan seksual. Bahkan Bapak Menteri Nadiem Makarim pun mengatakan bahwa sudah menjadi pandemi di Indonesia tentang kekerasan seksual, dan juga seks bebas itu ternyata bermacam-macam ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan. Untuk kita buka 3 penanya nih pada teman-teman. Silakan yang ingin bertanya. Ya, yang ingin bertanya boleh angkat tangan, kemudian menyalakan mikrofonnya juga. Kepada Faisal JD ini boleh bertanya. Mohon izin Kak, yang saya mau tanyakan kan sempat saya terlambat untuk materinya tadi. Kenapa itu peraturannya terfokus di dikti saja Kak untuk perguruan tinggi? Karena saya perhatikan tadi itu untuk di peraturan apa tadi kementeriannya, kalau untuk kekerasan seksualnya itu kenapa cuman berlakunya di perguruan tinggi, kenapa tidak di SMA sederajat atau SMP sederajat Kak? Makasih Kak. Oke, ya terima kasih Faisal JD ya. Oke, selanjutnya ya ini dari kolom chat Mbak Siti Amirotin Hasanah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Izin bertanya, bagaimana cara membentengi diri dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari seks yang bersifat adiktif? Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih pertanyaannya pada Mbak Siti. Kemudian selanjutnya Mas Firman ya. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika ada seseorang dia itu pernah melakukan kekerasan seksual dan itu sudah lama dan serta itu kegiatan itu menjadikan ini kegundahan dalam hati. Apa yang seharusnya dilakukan seseorang tersebut, Mbak? Bisa didengar? Apa bisa didengar, Kak? Oh iya, bisa. Saya ulangi ya. Apakah ketika pernah melakukan kekerasan seksual, bagaimana cara menangani kegundahan hati itu ya? Ya, intinya seperti itu. Oh iya. Oke, sudah 3 penanya. Yang pertama dari Mas Faisal JD yang menanyakan tentang peraturan Permendikbud tentang penanganan
kekerasan seksual ya. Kenapa ketentuan itu hanya berlaku pada perguruan tinggi dan tidak pada SMP, SMA, dan yang lainnya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua dari Mbak Siti, bagaimana cara membentengi diri dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari seks yang bersifat adiktif? Kemudian dari Mas Firman ada pertanyaan tentang ketika sudah pernah melakukan kekerasan seksual, bagaimana cara menangani kegundahan tersebut. Mungkin kepada Kak Yasmin, silahkan. Silahkan Kak. Kak Yasmin. Oke. Dijawab satu persatu terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan dari Mas Faisal terkait kenapa sih hanya perguruan tinggi saja untuk penerapannya dan sebagainya. Untuk lebih jelas dan spesifikasinya, alasan rincinya tuh saya kurang memahami begitu ya, bahwasannya kenapa sih kenapa itu tidak diberlakukan kepada siswa-siswi di tingkat ranah sekolah menengah atas. Mungkin kalau misalkan dirunut dari pengajuannya, ini saya melihat dari perspektif pengajuannya ya, karena adanya Permendikbud itu awalnya itu memang dari keresahan mahasiswa, diberikan adanya audiensi kepada Permendikbud, gitu, adanya tawaran kepada Permendikbud, lalu Permendikbud memberikan sebuah regulasi gitu. Jadi tawaran dulu gitu loh. Makanya kenapa sasarannya langsung ke mahasiswa, bukan inisiatif Permendikbud tiba-tiba ngasih regulasi gitu loh. Tapi ada rumusan dulu, dirancang, istilahnya dirancang sama orang-orang yang memang konsen sama kasus kekerasan seksual. Itu dirancang, istilahnya dibuat regulasinya semacamnya dan sebagainya dengan orang-orang yang sudah berkompeten dengan regulasi tersebut. Lalu draft tersebut itu diaudiensikan begitu dengan Permendikbud, dengan Mendikbud, lalu nanti dari Mendikbud memberikan respon berupa pengeluaran regulasi di ACC gitu. Jadi sifatnya tuh pengajuan, bukan inisiatif gitu loh. Bukan inisiatif dari Permendikbud memberikan sebuah regulasi untuk mahasiswa, bukan, tapi mahasiswa yang memang punya keresahan terhadap itu, lalu memberikan sebuah kajian draft gitu ya, kajian draft dan pengajuan terkait masalah adanya undang-undang undang-undang atau undang-undang juga sama kan, RUU TPS juga sama kan pengajuan sifatnya. Nah, Permendikbud juga sama, begitu mungkin sifatnya itu berupa pengajuan dari orang-orang yang memang berkompeten terhadap draft tersebut, diajukan, diaudiensikan bersama Mendikbud dan elemen-elemennya untuk direalisasikan dan diaktualisasikan sebagai suatu Permendikbud, yaitu regulasi yang sah untuk penanggung payung hukum kekerasan seksual begitu. Jadi bukan inisiatif ya. Jadi makanya ya Mendikbud itu tinggal akses aja. Makanya ya draftnya kenapa enggak saran ke anak-anak? Ya karena ya berasalnya dari mahasiswa gitu loh. Dari mahasiswa audiensi ke Mendikbud, terus Mendikbud ACC gitu. Jadi ya kalau itu dari Mendikbud ya, inisiatif dari Mendikbud pasti bakal merata ke semua sekolah. Pasti kalau itu sifatnya dari Mendikbud. Tapi kalau ini kan sifatnya ajuan gitu loh, audiensi, lalu Mendikbud mengeluarkan regulasi gitu. Itu untuk ranah ya. Kenapa nggak ke anak-anak? Karena inisiatifnya itu tadi inisiatif dari mahasiswa, terus ngadain terus-terusan sama audiensi dengan Mendikbud, lalu akhirnya bisa goals gitu. Ya mungkin nanti bisa dikawal kembali untuk
soal perlindungan payung hukum di ranah-ranah sekolah ya, yang memang sebenarnya ada juga gitu kasus kekerasan seksual, bukan hanya dari perguruan tinggi saja. Tapi sebenarnya untuk hal tersebut di kampus kita yang memang PTKIN gitu ya, baik UIN Bandung maupun UIN Wali Songo Semarang, itu bisa dilakukan atau bisa diterapkan walaupun itu Permendikbud gitu loh. Walaupun memang bukan Permenag ya, tapi tetap bisa dilakukan gitu, tetap bisa dilaksanakan gitu. Dan ini sudah atas dasar persetujuan dari Menteri Agamanya yaitu Gus Yakut gitu ya, sudah mendapatkan istilahnya legalisasi gitu untuk diterapkan juga di perguruan tinggi di PTKIN gitu. Itu untuk pertanyaan Kang Faisal. Selanjutnya itu pertanyaan dari Teh Siti, yaitu menghindari seks bebas ya, yang bersifat adiktif. Oke, ya intinya kalau bisa jangan sampai masuk pada lingkaran tersebut gitu, jangan masuk pada coba-coba gitu. Karena kalau misalkan itu bukan lagi ranahnya itu soal antara kamu suci atau tidak suci, bukan, tapi kamu akan melakukan berulang kali gitu. Jadi kalau kamu yang belum mencoba, jangan mencoba gitu ya sampai sudah menikah. Kalau sudah mencoba, istilahnya ya udah, misalkan kasusnya tuh kayak KS gitu loh. Kayak yang tadi sudah aku sedikit singgung, bahwasannya kalau kasusnya KS gimana? Kekerasan seksual kan itu ya gimana lagi gitu kan. Ya udah, berarti kamu bisa mengurangi, istilahnya kamu bisa mengurangi tindakan-tindakan semacam itu dengan bagaimana? Dengan kamu melibatkan aktif gitu ya di kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan akademis dan sebagainya yang membuat kamu itu terdistraksi untuk overthinking, mikirin itu gitu. Jadi kita melakukan aktivitas seksual biar nggak overthinking terus. Ya walaupun memang keadaan-keadaan kayak gitu tetap bakalan ada. Kalau misalkan keadaan masih tertekan itu masih berlanjut, bisa bisa diadvokasi kembali lebih lanjut di ranah-ranah psikolog, di ranah-ranah konseling dan sebagainya. Itu untuk advokasinya. Kalau misalkan kita bisa menangani sendiri dan bisa fokus atau konsen pada diri sendiri gitu ya, ya udah teman-teman aktivitas aja, aktivitas yang normal aja dan aktivitas produktif gitu, sehingga melupakan tindakan-tindakan semacam itu yang sifatnya itu distraksi lah, biar kita nggak ngepikirin itu terus gitu. Kalau sifatnya kekerasan seksual, anggap aja kita tetap suci karena itu bukan kemauan kita, karena itu juga kecelakaan kan, bisa disebut kecelakaan karena kita juga nggak mau gitu. Jadi insya Allah kita juga bisa memanage diri kita sendiri dalam hal tersebut. Itu untuk adiktif ya, itu sebagai seksual sebagai adiktif. Kalau misalkan tadi, kalau Mbak gimana kalau misalkan kita udah menjadi pelaku gitu ya, tolong jangan mengulangi hal tersebut kembali dan ya meminta maaf ya, kalau misalkan kamu masih punya hubungan yang baik dengan korban tersebut, meminta maaf dan ya jangan sampai itu terulang kembali, karena kan sifatnya itu kan past tense ya, udah berlalu gitu, istilahnya sudah terjadi gitu. Ya udah gimana lagi gitu. Selain tidak mengulanginya kembali, jangan sampai adanya kejadian kayak gitu lagi. Setidak-tidaknya walaupun itu adalah bentuknya seks bebas tapi konsen gitu. Soalnya kalau kekerasan seksual masuknya kriminal. Ya seks bebasnya maksudnya seksual konsen dan seksual violence sama-sama seks bebas, tapi kalau seks bebas yang masuknya violence itu kamu nggak apa-apa, nggak, kamu tetap suci gitu karena kamu tidak didasarkan dengan kemauan gitu. Kalau seksual violence kan kamu masuk tindakan kriminal karena membungkam atau ya memanipulasi seseorang untuk melakukan ada suatu tindakan tertentu yang hanya untuk pemuas nafsu belaka gitu. Mungkin seperti itu Kang Firman. Terima kasih. Dikembalikan lagi pada teteh moderatornya. Ya, gimana teman-teman dari 3 yang bertanya tadi, apakah ada tanggapan? Pertama dari Mas Faisal, ada tanggapan? Saya mau sedikit Kak tambahan. Kenapa tidak ada inisiatif dari Kemendikbud sendiri
melihat secara luasnya dampak kekerasan seksual itu sendiri, karena dilihat dari beberapa kejadian Kak, bahkan kebanyakan korbannya itu yang masih di bawah umur, masih ya sekolah dasar, menengah pertama ataupun SMA. Kalaupun korbannya itu paling segelintir dari mahasiswa, tidak seberapa banyaknya dari korbannya untuk yang sekolah dasar Kak. Apakah tidak ada inisiatif dari pemerintah itu sendiri? Cukup itu Kak. Oke, mungkin langsung aja ya Kak, ditanggepin. Oke, ditanggapi. Untuk kenapa? Kalau ditanyanya kenapa ya saya juga kurang tahu ya kenapa gitu. Karena ya kebetulan saya juga taunya gitu pas Permendikbudnya draftnya udah rilis gitu. Saya juga kurang tahu kenapa. Kalau kenapanya gitu ya, karena saya juga nggak kerja di Kemendikbud, nggak magang juga, dan bukan bukan Mendikbud juga gitu. Tapi untuk pertanyaan tersebut saya juga sangat sepakat gitu ya. Kenapa ya? Kenapa enggak anak-anak kenapa enggak masuk pada ranah sekolah juga gitu? Karena itu kan penting gitu. Dan saya juga kalau misalkan memang ada, saya mendukung, sangat mendukung pemerataan tersebut pada semua sekolah gitu ya. Jadi bukan hanya terkhusus pada anak usia dini, kan memang banyak ya yang penguntitan semacam itu gitu pada anak usia dini gitu, kayak human trafficking atau pedofilia dan sebagainya. Itu juga sebenarnya masuk pada ranah kekerasan seksual. Makanya sebenarnya saya juga aneh kenapa hanya perguruan tinggi gitu ya. Kalau misalkan memang masih bisa dilakukan dan juga masih bisa itu diterapkan kepada ranah sekolah, is okay. Kenapa enggak gitu ya? Tapi kalau alasannya kenapa saya juga nggak tahu. Tapi untuk itu kenapa tidak ditaruh situ entah bagaimana. Tapi saya mendukung kalau misalkan memang harus diterapkan kepada anak sekolah, saya sangat mendukung. Gitu. Terima kasih. Bagaimana Mas Faisal? Ada tambahan lagi? Oke. Iya Kak, makasih atas informasinya. Oke, terima kasih kepada Mas Faisal. Mungkin selanjutnya dari Mas Firman, dari Mbak Siti. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, dari Mas Firman mungkin ada tanggapan? Apa jawabannya cukup jelas? Ini Kak, Bagaimana? semisal udah Kak, di sini rame soalnya. Makasih. Lewat chat nggak apa-apa Mas, silakan. Gimana Mbak? Kalau ada tanggapan lewat chat bisa. Udah Kak, cukup. Terima kasih Kak. Oke. Oke. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Bisa chat di kolom chat ya. Mas Mbak moderator, saya mau tanya. Ini aku mau tanya gini ya. Tadi kan dijelaskan tentang yang adiktif itu ya. Jadi misalkan kayak gini nih, mungkin ada terjadi kejadian kekerasan seksual, yang mana kekerasan seksual ini ada pelaku sama korban. Terus awalnya itu korbannya itu dia tidak menerima gitu, apa ya ibaratnya ya,
dengan kejadian itu ya tidak terima gitu. Tapi eh, pertengahan itu tuh dia jadi malah apa ya namanya, apa sih, ketagihan gitu loh. Jadi kayak ada, kalau misalkan dia nggak digituin tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Nah, untuk menanggapi hal itu seperti apa? Jadi ibaratnya sebenarnya dia korban, tapi dengan adanya kejadian itu dia malah jadi kayak apa namanya? Ya lah intinya. Heeh. Oke, terima kasih kepada Mas Ashabi. Mungkin langsung saja kepada Mbak Yasmin. Oke. Kalau misalkan kayak gitu kasusnya, ya berarti ya tindakan yang harus dikawal, istilahnya tindakan yang harus dikawal ya tadi, tindakan kekerasan seksual yang pertama, sisanya itu atas dasar kemauan pribadi berarti, kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan mau tindakannya itu pengawalan ya, istilahnya pengawalan terhadap adanya kasus KS, ya berarti tadi tindakan yang pertama, istilahnya yang membuat dia merasa bahwasanya dia ya udah, kalau gue udah kayak gini ya udah sekalian aja nyemplung basah gitu loh, daripada tanggung gitu kan, istilahnya kayak kita kehujanan ya udah aja hujan-hujanan gitu loh. Tapi yang tersorot itu adalah kasus kekerasan seksual yang pertama, yang ngebuat dia menjadi tindakan ya melakukan adanya seks bebas juga gitu loh. Jadi yang kita sorot itu adalah kasus KS-nya. Kalau misalkan itu sifatnya konsen dan dilakukan berulang kali, ya itu dari dia sendiri. Terus pola penyelesaiannya seperti apa kalau kayak gitu ya. Ya tadi misalkan bisa dengan menyibukkan diri, melakukan ada aktivitas seksual, adanya aktivitas sosial, adanya apa namanya, kegiatan positif dan sebagainya, itu juga bisa meminimalisir overthinking tersebut gitu. Mungkin itu sih kalau menurut aku ya. Mungkin dari teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan. Salah. Oke, Kak Yasmin, terima kasih. Oke, mungkin kalau Kak Asabi dari kimia bukan? Tanya aja lu ngomong kamu aja yang nanya. Mas Asabi dari kimia bukan? Aduh, dari kimia. Iya, aku dari kimia, Mbak Yasmin. Oke, mungkin dari anak-anak kimia juga bisa memahami ya, kalau misalkan menonton apa namanya, video porno atau kayak misalkan itu tuh sama gitu berbahayanya dengan misalkan kita melakukan, iya kita misalkan dengan menonton video porno atau melakukan ada aktivitas seksual tuh sifat candunya tuh sama gitu dengan kita misalkan kalau berulang kali gitu ya, kalau dilakukan berulang kali tuh adiktifnya gitu, sifat adiktifnya tuh sama gitu kayak misalkan kita menggunakan narkoba lah istilahnya ya, seperti itu. Bahaya-bahayanya lah mungkin dalam ilmu kimia gitu, medis dan sebagainya mungkin juga disinggung gitu ya, untuk ya bahayanya untuk menonton video porno, aktivitas seksual itu lebih ke candunya gitu, bukan lebih ke ya itulah mungkin. Bukan begitu Pak Hasabi? Iya, begitu, Mbak Yasmin. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Yasmin. Baik, teman-teman, pertanyaan sudah terjawab semua. Oke, terima kasih kepada Mbak Yasmin, luar biasa sekali ya materi kita hari ini, sangat menarik dan seru sekali ya.
materi mungkin yang bagi sebagian kita itu penasaran tentang hal-hal mengenai seks bebas, kekerasan seksual, karena memang akhir-akhir ini sedang viral ya. Oke, mungkin sedikit bisa saya simpulkan bahwa seks bebas adalah seks yang dilakukan dengan beberapa orang yang dalam rentang waktu yang berdekatan. Kemudian dampaknya dari seks bebas itu dapat melahirkan seperti kekerasan seksual. Nah, dari kekerasan seksual itu bisa berdampak yang bukan hanya pada kesehatan mental, tapi juga berdampak ke sosial, budaya, politik, dan hukum. Dan korelasinya dengan kesehatan mental bersifat adiktif, keterikatan dengan emosional dan lain-lain ya. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Yasmin, dan juga semoga ilmunya bermanfaat, dapat sehingga kita bisa mengetahui lebih luas lagi mengenai seks bebas, sebab akibatnya, mengenai kekerasan seksual, sehingga kita dapat membentengi diri kita lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Moderator dan Mbak Pemateri atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan tentunya menarik banget, yang pada topik hari ini kita angkat tentang, tadi kita sudah membahas tentang apa itu seksual consent, seksual violence, dan lain sebagainya, yang sudah dijabarkan secara detail sama Kak Yasmin. Dan tentunya sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak-banyak buat Kak Yasmin yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi bersama kita semua gitu. Tak lupa juga teman-teman yang sudah join, yang sudah ikut gabung dalam webinar kita kali ini. Oh ya, sebelum ditutup, aku mau kasih sesuatu dulu nih sama Kak Yasmin. Ada sertifikat jadi penirahan secara virtual terlebih dahulu ya, Kak. Oke. Mas operatornya lagi OTW. Oke, silakan bagi teman-teman, itu ada link absensi, langsung diisi aja link absensinya. Udah kan? Sedikit Kak, mungkin bisa ditanggapi dulu sedikit itu yang saya tanyakan di kolom pesan tadi. Oke, langsung saja ya. Kalau misalkan terkait masalah minuman keras dan sebagainya dalam keadaan tidak sadarkan diri, ya itu berarti tidak melakukan secara sadar, bahwasanya dia masih terpengaruh dari obat-obatan atau minuman dan sebagainya. Itu kan kita tahu bahwasanya hal tersebut itu tidak menggunakan naluri dan juga kondisi kondisi diri yang tidak stabil gitu. Mungkin seperti itu sih. Itu kok cuma itu aja. Jadi ya termasuknya itu tidak termasuk dalam konsen karena tidak stabil. Maksudnya secara psikologis lah istilahnya. Itu. Jadi secara psikologisnya itu. Jadi itu tetap disebut sebagai sesuatu yang terpaksa lah. Itu ya.
Oke, Kak Yasmin, Terima ini kasih. ada kenang-kenangan dari kita. Terima kasih atas waktunya telah mengisi webinar pada kali ini dan sudah merelakan waktunya dan berpartisipasi untuk menjadi narasumber kita. Dan juga tentunya obrolannya sangat menarik dan topiknya sangat menarik juga. Keren. Oke, selanjutnya untuk seluruh peserta jangan lupa isi link absensi dan sertifikatnya nanti sudah ada di email masing-masing. Silakan kalian cek ya. Oke, sebelum ditutup mungkin kita foto-foto terlebih dahulu ya. Silakan kalian on cam semuanya biar kelihatan nih muka-muka cantik, muka-muka gantengnya. Mas Haris ini ya. Udah siap belum nih? Belum ada yang on kan? Ayo on cam guys. Ya teman-teman Oke, bisa on cam. dengan ya. Pose dulu, pose. 1, 2, 3. Oke. Pose lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih atas ulangi satu kali lagi katanya. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya kembali ucapkan terima kasih kepada Kak Yasmin sebagai narasumber dan juga Kak Nurul Hasana sebagai moderator, dan tak lupa kepada seluruh peserta yang sudah join untuk berdiskusi pada hari ini. Sebaik, dan saya pamit undur diri. Saya sebagai MC apabila ada salah kata atau kalimat dalam menyampaikan mohon maaf juga. Dan saya juga mau memberikan informasi bahwa nanti di hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 kita ada juga webinar tentang ekonomi kreatif yang tentunya topiknya juga nggak kalah menarik sama topik hari ini, gitu, tentang kiat-kiat digitalisasi gitu, tentang pasar digital. Jadi bagi kalian yang mau ikut join, langsung join aja gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup acara kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh, monggo live. Terima kasih ya dari teman-teman ketua kelompoknya, terus dari teman-teman alumni, kerabat dekat, Mas Asabi dan juga Mas Olik, Teh Nurul, selaku moderator, teman-teman yang sudah bertanya, dan semuanya teman-teman dari UIN Wali Songo, terima kasih ya sudah berkenan dan juga mau begitu mengundang untuk kesempatan berdiskusinya. Terima kasih. Ya, makasih juga. Selamat kembali Kak Yasmin. Ya. Duluan ya, terima kasih. Dadah. Boleh Kak. Aku izin live ya. Iya, makasih ya. Alhamdulillah, selesai satu. Wah.